Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bab 97-100. Sebaliknya, mereka semua berpikir untuk bekerja untuk Li Fugui. Lagi pula, penduduk desa tidak bodoh, dan mereka juga belajar dari Li Fugui untuk menumbuhkan hewan liar, butuh waktu, tenaga, dan biaya untuk menumbuhkan bahan obat. Siapa yang tahu apakah mereka akan menang atau kalah pada akhirnya? Bekerja untuk Li Fugui berbeda. Untung dan rugi adalah urusan Li Fugui sendiri. Toh gaji mereka tidak akan berkurang. Melihat trik ini berhasil, Li Fugui cukup bangga. Tetapi dia berkata, "Oke, semuanya, berhenti berdebat. Besok, saya akan mempercayakan kepala desa Bai untuk memberikan penjelasan yang memuaskan. Hari ini saya akan memberikan penjelasan yang memuaskan. Kamu harus melihat gudang." "Iya, kamu diblokir. Fugui sekarang adalah dewa kekayaan kita. Siapapun yang tidak bisa bergaul dengan Fugui, aku tidak bisa bergaul dengannya." Penduduk desa sekarang mereka langsung menyembah Li Fugui sebagai dewa kekayaan. Mereka lebih suka menyinggung Bailin, kepala desa, daripada Li Fugui. Segera, semua penduduk desa memberikan hula dan memberi jalan. Tuan Li bahkan memujinya secara langsung. "Fugui adalah pria yang baik. Saya pikir dia menjanjikan dan baik hati ketika saya masih muda. Sekarang itu benar-benar membuktikan visi saya." Li Fugui merasa sedikit lucu. Masa lalu, Tuan Li tidak banyak berpikir baginya. Mengapa dia pikir dia menjanjikan sejak dia masih kecil? Itu benar-benar tidak masuk akal. Penduduk desa lainnya setuju satu demi satu. Kekayaan itu kaya, dan kami tidak melupakan orang-orang di desa. Hanya yang satu ini, kami harus menghormatinya. Kami tidak bisa menghentikan. Fugui melakukan apa yang ingin dia lakukan di masa depan, dan kami minum sup. Kami tidak bisa bergaul dengan Fugui. Bukankah itu hanya membuat masalah dengan uang? Semua penduduk desa tertawa. Li Fugui tiba-tiba menyadari bahwa selama dia merekrut pekerja di desa, statusnya di desa akan segera berubah. Bahkan orang tertua seperti Li Lao harus berbicara dengan baik di depannya. Dan Bailin, sang kepala desa, adalah orang luar. Jika Li Fugui mau, dia bahkan bisa langsung melewati Bailin dan mengendalikan seluruh desa Xiaoxi. Begitu ide ini keluar, Li Fugui terkejut, dan kemudian melupakannya. "Fugui, kamu luar biasa sekarang. Saya pikir penduduk desa ini hanya mengikuti petunjuk Anda. Bahkan saya, kepala desa, tidak dapat berbicara dengan baik." Setelah datang ke sisi gudang, Bailin berkata setengah bercanda dan setengah dengan serius. Li Fugui menggaruk kepalanya dan berkata sambil menyeringai, "Bailin, mereka hanya berharap aku bisa memimpin mereka menghasilkan banyak uang. Jadi mereka tidak mendengarkanku. Tapi..." Bailin berkata dengan serius, "Fugui, itu karena kamu benar-benar rela memberi. Mereka bagus dan terjangkau. Meskipun saya belum terlalu tua, saya telah melihat banyak orang memalingkan muka dan menyangkal orang lain ketika mereka kaya. Saya harap Anda selalu dapat menjaga hati ini, Li Fugui." "Cepat berjanji, Bailin." "Saya, Li Fugui, tidak banyak bicara. Tapi saya dari desa Xiaoxi. Selama orang-orang di desa Xiaoxi layak untuk saya juga harus layak untuk orang tua saya." "Benar." Bailin terkekeh dan berkata, "Fugui, ini benar. Aku terlihat seperti orang besar." Li Fugui melambaikan tangannya, dan berkata dengan malu, "Bailin, jangan mengolok-olokku. Aku orang udik dengan kaki lumpur, tembakan yang luar biasa." Kata Bailin alih-alih melanjutkan topik ini, dia menarik Li Fugui ke dalam gudang. Li Fugui merasakannya. Tentu saja, dibandingkan dengan suhu di luar, suhu di dalam gudang lebih tinggi. Dan yang terpenting,
Suhu di dalam suhu gudang sangat stabil. Li Fugui sedikit terkejut. Meskipun dia menanam bahan obat, dia mengandalkan obat tang. Tetapi dia juga bekerja keras untuk belajar dan mengamati, dan dia juga menyadari bahwa tanah dan suhu adalah faktor terpenting untuk menanam berbagai tanaman. Beberapa gudang lagi dapat dibangun. Li Fugui meninggalkan gudang dan berkata dengan sombong. Bailin tersenyum dan berkata, "Kamu telah mengontrak tanah kosong ini, kamu dapat menghasilkan sebanyak yang kamu mau. Tetapi jangan menjadi pria gemuk sekaligus. Mari kita lihat efeknya terlebih dahulu." Li Fugui mengangguk, dan berkata, "Besok kita akan merekrut sekelompok orang terlebih dahulu, membangun rumah kaca ini, dan melihat efeknya." Meskipun sekarang dia tidak terlalu kaya, dia sudah memiliki modal untuk memulai bisnis di desa. Dia punya uang, ide, dan Bailin, Gao Yunru, ketenangan dengan dukungan orang lain. Sulit bagi Li Fugui untuk percaya diri. Bailin bertanya lagi, "Fugui, apa yang akan kamu lakukan untuk merekrut orang? Ada banyak orang di desa, jadi jangan menyinggung perasaan mereka." Li Fugui berkata dengan percaya diri, "Bailin, itulah yang kupikirkan. Sulit untuk merekrut keluarga di desa, dan ketika kami memperluas perekrutan nanti, kami akan merekrut mereka yang memiliki kondisi baik." Fugui, kamu jenius. Aku masih ingin memberitahumu masalah ini. Kamu dapat mengambil inisiatif untuk katakan itu, yang menunjukkan bahwa kamu sangat dewasa sekarang. Saya harus berterima kasih karena telah membantu saya memecahkan masalah yang sulit. Bailin menatap Li Fugui dengan mata yang indah. Desa Xiaoxi miskin dan terpencil. Selain keluarga asli desa Li, keluarga Dr. Wang, dan keluarga Liu San, sebenarnya ada beberapa orang yang hidup dalam kemiskinan. Misalnya, janda Liu adalah contoh tipikal. Bailin melihatnya dan ingin melakukan sesuatu. Alasan utama mengapa dia membantu Li Fugui dengan sangat antusias adalah karena dia ingin menggunakan Li Fugui untuk mengubah situasi dan penampilan desa Xiaoxi saat ini. Sekarang Li Fugui dapat mengambil inisiatif untuk menyadari hal ini, yang membuat Bailin merasa bahwa dia tidak membantu orang yang salah. Pada saat yang sama, Bailin juga memutuskan bahwa dia akan meningkatkan dukungannya untuk Li Fugui. Li Fugui berkata dengan agak malu, "Bailin, jika kamu harus menyusahkanmu dengan masalah ini, aku tidak akan maju. Jika tidak akan mudah untuk menanganinya." "Oke, tidak masalah." Bailin langsung setuju. Li Fugui kemudian berpisah dari Bailin dan kembali ke rumah. Tanpa diduga, begitu dia kembali, banyak penduduk desa berkumpul di pintu. Begitu mereka melihat Li Fugui kembali, mereka langsung memeluknya dan berkata dengan tergesa-gesa, "Fugui, kudengar rumah kaca dan pertanianmu sedang merekrut pekerja, kan?" "Hah? Fugui, berapa banyak orang yang kamu rekrut?" "Fugui, kamu tahu semuanya, mereka semua dari desa. Jangan sembunyikan dari kami." "Fugui, katamu bahwa gaji 101 hari benar-benar tidak baik, Li." Fugui merasa pusing, dan sulit untuk menghadapinya dengan asal-asalan, jadi dia hanya bisa berkata, "Saya telah mempercayakan kepala desa Bai untuk menangani masalah ini untuk saya. Jika Anda ingin tahu, Anda bisa bertanya kepada kepala desa Bai." Beberapa penduduk desa bertanya. Dengan bingung dia berkata, "Fugui, Anda yang merekrut pekerja, bukan kepala desa Bai. Saya harus bertanya kepada Anda tentang masalah ini. Anda tidak membohongi kami, kan? Besok, jika kamu kembali besok, aku pasti akan memberikan jawaban yang memuaskan, benar kan?" Li Fugui hanya bisa menundanya sampai besok. Meskipun banyak penduduk desa yang sangat ingin mengetahui berita tersebut, karena Li Fugui mengatakan demikian,
mereka tidak punya pilihan selain kembali dulu. Saudaraku, apakah keluarga kita akan mempekerjakan seseorang? Li Fugui kembali ke halaman, dan Su Wanwan segera bergabung dengannya. Li Fugui mengangguk. Su Wanwan berkata dengan penuh semangat, "Saudaraku, maka kamu akan menjadi pengusaha? Mungkin kamu bisa menjadi pemuda yang luar biasa di masa depan." Pemuda yang luar biasa. Apa itu? Li Fugui bertanya dengan senyuman. Su Wanwan menjelaskan kepada Li Fugui yang fasih bahwa Su Wanwan lebih bahagia daripada orang lain tentang perubahan dalam keluarga. Terutama Li Fugui yang secara bertahap berada di jalur yang benar dalam karirnya. Secara alami, Li Xiuling juga mendengar berita itu. Dia tersenyum dan berkata, "Saya pikir cukup bagi saudara laki-laki Anda untuk mengembangkan karirnya dengan cara yang membumi. Setiap pemuda yang luar biasa adalah hayalan. Senang bisa membantu sekelompok penduduk desa." Li Xiuling Fugui tersenyum dan berkata, "Xiuling, saya tidak sering mengenal orang-orang di desa. Anda harus segera berkenalan dengan mereka, dan kemudian Anda akan bertanggung jawab atas keuangan, hanya membayar upah kepada pekerja upahan." Li Xiuling berkata dengan ragu-ragu, "Gui, saya belum ke sekolah selama beberapa hari, jadi saya tidak bisa melakukannya, atau biarkan Wanwan datang." Su Wanwan berkata sambil tersenyum, "Kakak, saya masih harus kuliah. Jika Anda membiarkan saya Anda bisa melakukannya, tetapi kemudian saya tidak akan pergi ke sekolah." Li Xiuling segera berteriak, "Itu tidak mungkin. Kamu adalah mahasiswa kedua di desa Xiaoxi, kamu harus pergi ke sekolah ya." Li Fugui berpikir sejenak, lalu berkata, "Xiuling, bagaimana dengan ini? Aku akan meminta Sister Jing Yi untuk membantumu juga. Kamu belajar perlahan. Kamu sangat pintar. Kamu pasti bisa melakukannya." Li Xiuling masih sedikit tidak percaya diri. Tapi mendengar kata-kata Li Fugui dan kata-kata Su Wanwan, dia akhirnya mengangguk setuju. Li Fugui diam-diam senang. Dia tidak memberitahu Li Xiuling atau Su Wanwan tentang menjadi pemegang saham Hotel Qinglong. Dia memutuskan untuk menunggu sampai visi Li Xiuling menjadi lebih luas dan karakternya menjadi lebih percaya diri sebelum berbicara. Setelah melihat Gao Yunru, Ning Jing dan para wanita ini, Li Fugui tahu bahwa Li Xiuling tidak boleh disembunyikan di rumah. Dalam hal ini, Li Xiuling hanya akan menjadi semakin tidak percaya diri dan tidak aman. Cara terbaik untuk mengatasi hal semacam ini adalah membiarkan Li Xiuling keluar. Keesokan harinya, Li Fugui bangun pagi. Setelah membuka pintu, dia menemukan banyak orang telah berkumpul di luar pintu, dan kepala desa, Bai Lin, juga menunggu di sana. "Fugui, kamu sudah bangun?" Bai Lin menyapa sambil tersenyum. Li Fugui menggaruk kepalanya dan berkata, "Baiklah, Bai Lin, kamu bisa mengumumkannya." Masalah yang harus dibicarakan sebenarnya sudah selesai kemarin. Jadi Bai Lin tidak menolak, tetapi berkata kepada banyak penduduk desa yang menatapnya dengan penuh semangat, "Semua orang tahu bahwa rumah kaca dan pertanian yang kaya dan mahal harus merekrut orang. Pertimbangan awal adalah merekrut 10 orang. 10 orang? Hanya ada 10 orang. Jadi bagaimana dengan yang lain?" Wajah penduduk desa sedikit kecewa. Li Fugui dengan cepat menjelaskan, "Ini baru permulaan. Gudang lainnya sudah bangun dan mereka masih akan merekrut orang. Jangan khawatir, selama saya, Li Fugui, tidak jatuh, saya jamin kalian masing-masing akan dibayar." Banyak penduduk desa yang mengesampingkan keluhan mereka, memikirkan tanah kosong yang luas di pintu masuk desa, semuanya dipindahkan. Beberapa penduduk desa pun bertanya, "Fugui, aku harus dihitung sebagai satu dari 10 orang, kan? Mengapa?" "Kamu dihitung? Keluargaku lebih sulit.
jika kamu ingin merekrut orang, kamu harus merekrutku. Keluarga saya lebih sulit, Anda harus merekrut saya. Semua penduduk desa berteriak keras. Li Fugui melihat itu mungkin menjadi pasar sayur. Segera, dia berteriak sekuat tenaga, "Oke, semuanya, berhenti berdebat dan dengarkan aku." Ketika penduduk desa melihat bahwa dewa kekayaan telah berbicara, mereka semua menutup mulut dengan patuh. Li Fugui berkata lagi, "Biarkan kepala desa Bai terus mengumumkan masalah ini." Bai Lin segera berkata, "Saya telah menghitung situasi setiap keluarga di desa, dan ini sangat sulit. Tetapi ada juga yang lebih sulit, bacakan untuk kalian bersepuluh." Li Gohua, ini aku, Fugui, terima kasih, terima kasih. Di tengah kerumunan, seorang lelaki lumpuh berteriak kegirangan. Seseorang berkata dengan masam, "Hanya saja dia memiliki masalah dengan kakinya, tidak ada yang sulit." Seseorang mengerutkan kening dan berkata, "Keluarga Li Gohua sekarang memiliki 3 anak yang bersekolah. Semuanya bergantung pada istrinya untuk melakukan pekerjaan serabutan di luar, dan dia hanya bisa bertani, sangat sulit, itulah kenyataannya." "Ya, biarkan Li Gohua masuk dulu, saya tidak keberatan. Saya tidak keberatan, meskipun ada juga orang yang cemburu. Tetapi kebanyakan orang di desa itu jujur dan jujur, sehingga mereka tidak akan memiliki hati nurani yang buruk karena ini." Bai Lin mengulangi beberapa nama berturut-turut. Sebagian besar dari orang-orang ini relatif sulit di desa. Tapi tentu saja ada juga orang yang bergosip, dan salah satu wanita tua, yang matanya kabur karena air mata, ingin berlutut di hadapan Li Fugui. "Fugui, terima kasih, kamu menyelamatkan keluarga kami," kata wanita tua itu, sangat ingin berlutut untuk berterima kasih. Hati Li Fugui terkejut. Dia dengan cepat membantunya, dan berkata dengan senyum masam, "Nenek Li, beraninya aku menerima hadiah sebesar itu darimu. Aku tidak makan lebih sedikit dari camilanmu ketika aku masih muda. Aku harus memiliki." Nenek Li menangis dan berkata, "Hidup istri saya sengsara, suami saya meninggal lebih awal, dan ketika saya sudah tua, putra saya juga meninggal. Jadi dia meninggalkan saya seorang cucu, dia biasanya tidak memiliki nutrisi yang cukup. Apa yang harus saya lakukan jika saya akan mati? Dengan gaji ini, saya tidak perlu terlalu khawatir." Li Fugui memiliki perasaan campur aduk di dalam hatinya, tetapi pada saat yang sama, dia juga merasakan pencapaian. Setidaknya apa yang dia lakukan masuk akal. Tidak butuh waktu lama bagi Bai Lin untuk membaca nama 9 orang tersebut, kecuali Li Gohua dan Nenek Li. Yang lainnya juga sangat berterima kasih kepada Li Fugui. Sebagian besar dari mereka hidup dalam kemiskinan dan menjalani kehidupan yang sulit. Sekarang jika mereka memiliki penghasilan 3.000 yuan sebulan, kehidupan mereka dapat dikatakan langsung menuju kehidupan yang berkecukupan. Bai Lin akhirnya berkata, "Liu Xianglan." Ketika penduduk desa mendengar nama itu, mata mereka tiba-tiba menjadi tidak puas. "Fugui, kepala desa Bai, saya tidak keberatan dengan yang lain. Tapi bagaimana janda Liu bisa dipilih?" Dia sedikit terkejut pada awalnya. Tetapi ketika dia mendengar kata-kata ini, wajahnya berangsur-angsur menjadi pucat. Dia menggigit bibirnya dan berkata, "Fugui, kalau tidak aku akan melepaskannya. Orang-orang, kamu tidak puas dengan ini. Anda tidak puas dengan itu, siapapun yang tidak puas, berdiri, dan jangan datang lagi. Saya tidak mampu membeli pria seperti itu." Suara itu nyaring dan bertenaga, dan pemandangan itu menjadi sunyi dalam sekejap. Banyak penduduk desa memandang Li Fugui dengan heran. Tidak ada yang mengira Li Fugui, orang bodoh belum lama ini, akan mengalami momen yang begitu agung.
Tetapi jika dia benar-benar berdiri dan bernyanyi melawan Li Fugui, dia akan kehilangan pekerjaannya di masa depan, meskipun sekarang hanya harapan, tidak ada yang akan benar-benar menyerah. Li Fugui mencibir dan berkata, "Saudari Liu ditambahkan oleh saya secara pribadi. Dia baik kepada keluarga saya di masa lalu. Anda pasti sudah mendengar bahwa saya, Li Fugui, tahu bagaimana membalas kebaikannya. Orang-orang, kamu tidak harus cemburu. Sebab dan akibat yang baik dan jahat, semuanya akan dihargai." Janda Liu menatap Li Fugui dengan tatapan kosong, dan darah berangsur-angsur menjadi pucat di wajahnya. Ada rasa aman dan bahagia yang sangat besar di hati saya. Gambar yang ditampilkan Li Fugui saat ini menggantikan gambar asli Li Fugui di benaknya. Bai Lin sedikit tersenyum, tetapi tidak berbicara. Li Fugui berkata kepada 10 orang yang terpilih, "Kamu mulai bekerja hari ini. Saudari Liu, kamu mengajari mereka cara memindahkan semua bahan obat dari gunung ke rumah kaca." Janda Liu menyeka air matanya, mengangguk dan berkata, "Oke, Fugui, jangan khawatir, aku tahu bagaimana melakukannya." Li Fugui sedikit mengangguk. Janda Liu pernah bekerja dengannya di bidang kedokteran saat itu, dan tahu semua detailnya, jadi Li Fugui tidak perlu khawatir. 10 orang lainnya memandang Janda Liu dan mulai bekerja. Pada saat ini, Li Fugui tiba-tiba berkata, "Tunggu." Janda Liu berhenti dan bertanya, "Fugui, apakah ada yang lain?" "Saya ingin mengatakan sesuatu. Anda harus melakukan yang terbaik untuk membantu saya bekerja, dan tidak ada yang boleh curang. Sejalan dengan itu, saya tidak akan menunda gaji Anda. Si Uling, kirimkan gaji hari ini terlebih dahulu, oke? Saya akan mendapatkannya." Li Xiuling awalnya berdiri di belakang Li Fugui. Ketika dia mendengar ini, dia merasa sedikit bangga dalam hatinya. Dia berbalik dan berlari untuk mengeluarkan segepok uang. Menurut instruksi Li Fugui, Li Xiuling membagikan total 100 kepada setiap penduduk desa di depan semua penduduk desa, dan mengumpulkan sisa uangnya. Gulu, banyak desa mata Min membelalak, ini uang sungguhan. Setiap tiket merah memberi kejutan besar bagi banyak penduduk desa. Selama Anda bekerja, Anda bisa menghasilkan 100 sehari, yang lebih dari sekadar bekerja. Lagi pula, pergi bekerja membutuhkan biaya lain, jadi lebih mudah bekerja di rumah. Li Gohua berkata dengan penuh semangat, "Kekayaan, tidak ada alasan untuk memberikan uang terlebih dahulu. Tetapi saya akan menerima yang 100 dulu, dan pembayaran bulanan akan dilakukan nanti. Setelah saya selesai, saya akan membeli daging untuk anak-anak, mereka sudah lama tidak melihatnya, aku sudah makan." Orang-orang lainnya juga berhati-hati dan menyimpan $100 itu. Li Fugui tersenyum ringan dan berkata, "Selama Anda bekerja keras, karir saya akan tumbuh semakin besar di masa depan, gaji Anda juga akan meningkat, dan Anda dapat dipromosikan. Anda semua tahu siapa saya. Saya tidak akan mengatakannya membual, atau kalimat itu, lakukan dengan baik untukku." Janda Liu dan yang lainnya mengangguk dengan cepat, antusiasme mereka untuk bekerja dan cara mereka memandang Li Fugui berubah. "Fugui, kapan kamu akan merekrut kelompok orang berikutnya?" Penduduk desa lainnya enggan pergi, tapi tidak ada yang tidak menyukai uang mereka. Li Fugui tersenyum dan berkata, "Paling lambat minggu depan, jumlahnya akan bertambah." "Bagus, Fugui, kamu harus mempertimbangkan kami." Banyak penduduk desa bersorak, tidak peduli siapa yang berbicara. Li Fugui mengangguk sambil tersenyum, yang meningkatkan harapan banyak penduduk desa hingga yang tertinggi. Setelah penduduk desa lainnya pergi, Bai Lin tersenyum dan berkata, "Fugui, kamu adalah penggerak yang hebat,
kamu telah membayar uang secara langsung. Sekarang semua orang di desa tidak sabar untuk berpikir bahwa biarkan saya bekerja untuk Anda. Li Fugui menghela nafas dan berkata, desa Xiaoxi kami terlalu miskin. Jadi kamu harus bekerja keras dan berkembang dengan baik, bukan hanya penduduk desa lain. Bahkan aku, kepala desa, juga mengharapkanmu untuk mengubah tempat ini. Bailin membantu rambutnya, mengerutkan bibirnya, dan tersenyum. Li Fugui mengangguk. Di masa lalu, dia menghasilkan uang murni untuk dirinya sendiri. Setelah melihat tindakan Nenek Li dan yang lainnya hari ini, dia merasa lebih bertanggung jawab. Bai Lin berkata lagi, rumah kaca hampir selesai. Fugui, ayo pergi dan lihat peternakanmu. Li Fugui sedang memikirkannya, jadi dia tersenyum dan berkata, oke, aku juga ingin melihatnya. Keduanya mendaki gunung belakang bersama-sama dan datang ke lokasi pembangunan peternakan Li Fugui. Sebagian besar bangunan di sini telah selesai dibangun, tetapi skalanya sebenarnya kecil, jadi itu mudah untuk dibangun. Namun, yang membuat Li Fugui kesal adalah dia tidak melihat Liu San di tim konstruksi. Pekerjaan sudah selesai, Anda harus membayar kami sebagian dari gaji Anda. Seorang pria parubaya datang dan berkata dengan senyum minta maaf di wajahnya. Li Fugui sedikit terkejut dan bertanya, gaji, bukankah saya meminta Liu San untuk memberi Anda gaji? Pria parubaya itu tercengang, dan dia tiba-tiba mengutuk Liu San pada hari anjing. Saya berkata mengapa dia mentransfer proyek ini kepada saya, ternyata dia melarikan diri dengan uang itu. Apa maksudmu? Dia memberimu pekerjaan ini? Wajah Li Fugui menjadi hitam. Pria parubaya itu mengangguk dan berkata dengan marah, Bos Li, jangan khawatir, kami masuk akal ketika kami keluar untuk melakukan sesuatu. Karena Anda telah memberikan uangnya, saya akan pergi ke Liu San. Li Fugui juga marah. Dia tahu bahwa Liu San sangat tidak bisa diandalkan. Dia tidak akan pernah membiarkan Liu San melakukannya. Meskipun masalah ini tidak ada hubungannya dengan dia, Li Fugui tidak ingin menipu siapapun. Liu San berkata demikian, itu jelas mencoba merusak reputasi Li Fugui. Pria parubaya itu menyapanya, dan yang lainnya berhenti bekerja dan berjalan menuju rumah Liu San di kaki gunung. Bailin khawatir sesuatu akan terjadi. Jadi dia berkata, Fugui, ayo pergi dan lihat-lihat. Biarkan Liu San menyerahkan uangnya, jika tidak, akan sulit untuk mengatakan bahwa dia akan dipukuli. Li Fugui mencibir dan berkata, Liu San masih bisa kaya, dia mengirim setiap sen ke meja. Itulah yang saya katakan. Tetapi memikirkan Sister Jinyi, Li Fugui masih menahan amarahnya, dan bersama dengan Bailin, bergegas ke rumah Liu San, para pekerja tim konstruksi. Membuat keributan di rumah Liu San, tetapi Liu San diam, tidak di sana di rumah. Jadi saudari Jinyi terus berkata sambil menggendong anak itu, jangan khawatir, aku pasti akan memberimu uang. Kami tidak datang untuk mencarimu. Di mana suamimu Liu San? Pria parubaya itu berteriak. Saudari Jinyi menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak tahu kemana dia pergi. Apa maksudmu? Kamu tidak tahu kemana dia pergi. Jadi jika dia menghilang, bagaimana dengan uang kita? Saat ini, semua pekerja di tim konstruksi berhenti. Seseorang berkata dengan cara yang aneh, kakak ipar, kami dulu bekerja dengan Liu San, dan Anda juga tahu bahwa kami mendapatkan uang hasil jerih payah. Anda bisa, jangan hanya membubarkan kami dengan sepatah kata pun. Tutup mulut mereka semua. Li Fugui dan Bailin masuk. Para pekerja dari tim konstruksi melihat bahwa bos Li Fugui telah datang, dan mereka semua diam. Li Fugui berjalan ke arah saudari Jinyi.
menatap wajah cantik Jin Yi dengan hidung memar dan wajah bengkak. Dia menggertakkan giginya dan berkata, "Apakah Liu Shan memukulnya?" Jin Yi tersenyum sedih, dan berkata, "Fuji, itu dia." Jadi apa yang terjadi dengan pertarungan? Sejauh ini, aku menemui jalan buntu. Jin Yi, jangan katakan itu, kami akan membantumu, kamu tidak bisa menyerah. Bai Lin melihat bahwa dia takut bahwa Jin Yi akan melakukannya. Bodohnya, dia buru-buru berkata, "Jika kamu tidak memikirkan dirimu sendiri, kamu juga harus memikirkan anakmu." Sedang menunggu untuk diberi makan, matanya memerah, air mata menetes tanpa suara, dan dia berkata, "Fu Gui, kepala desa Bai, jangan khawatir, saya tidak akan melakukan hal bodoh. Kakak saya tidak terbiasa dengan perekrutan keuangan. Del, kamu berpendidikan dan bersekolah, jadi aku ingin meminta bantuanmu, saudari." Jin Yi berkata dengan penuh semangat, "Fu Gui, terima kasih. Jika aku tidak memiliki pekerjaan ini, aku sangat ingin membantumu. Aku tidak tahu bagaimana mendukung anak ini." Bai Lin juga menghela nafas lega. Saudari Jin Yi berkata kepada para pekerja lagi, "Kamu juga mendengarnya? Saya punya pekerjaan. Jadi Liu Shan tidak mampu membayar uangnya, saya akan memberikannya kepada Anda, dan saya ingin anak-anak saya tidak bersalah." Kontraktor itu tersenyum malu-malu dan berkata, "Kakak ipar, kami sebenarnya tidak bermaksud begitu, tetapi tidak mudah bagi kami untuk menghasilkan uang. Jika Liu Shan kembali, beritahu kami akan pergi kepadanya." Jin Yi mengangguk dan berkata, "Terima kasih, tidak. Kontraktor itu sedikit malu, menatap Li Fugui lagi dan berkata, "Bos Li, ayo kembali bekerja dulu." "Oke." Li Fugui sedikit mengangguk. Setelah sekian lama, dia menjadi semakin seperti bos. Beberapa pekerja mengikuti kontraktor keluar dari halaman. "Kakak Dong, kita semua tahu bahwa Liu Shan adalah seorang penjudi, dia kecanduan sekarang. Dia tidak menginginkan istri dan anak-anaknya, tidak. Mungkin mengharapkan dia memberimu uang." Beberapa mulut di rumah, "Saudara Dong, jika kamu merasa malu, aku akan meminta Jin Yi untuk itu." Beberapa pekerja berbicara satu demi satu. Kontraktor menatap dan berkata, "Tidak ada dari Anda yang diizinkan pergi, apakah Anda mendengar itu?" Seorang pekerja bertanya dengan bingung, "Kakak Dong, Anda tidak mendapatkan uang Anda. Mengapa Anda tidak membiarkan kami pergi?" Kontraktor menyipitkan matanya, berkata, "Li Fugui akan memberikannya kepada kami. Bahkan jika Anda belum melihat apa yang terjadi pagi ini, Anda telah mendengarnya, uang itu diambil oleh Liu Sanjuan, tetapi Li Fugui, saya percaya padanya, hei. Dong brother, saudari Jin Yi tidak akan berselingkuh dengan Li Fugui, kan?" Sulit dikatakan, Li Fugui luar biasa sekarang. Siapa di 10 mil dan 8 desa ini yang dapat dibandingkan dengannya? Sungguh, jika saya wanita, saya juga bersedia bersama Li Fugui. Suasana santai, dan para pekerja berbicara satu sama lain, iri pada Li Fugui. Kontraktor tersenyum dan berkata, "Jadi, Anda juga harus tahu bahwa Anda akan memiliki banyak pekerjaan di masa depan. Kerugian ini bukan apa-apa, kami akan melakukan pekerjaan itu sendiri di masa depan. Tidak ada yang dapat menguranginya. Selama Anda tidak jangan menyinggung Li Fugui. Ini masalah waktu untuk menghasilkan uang." Dong brother, kamu masih berpikir jauh dan melihat secara mendalam, lebih besar dari. Ketika pekerja lainnya mendengar ini, mereka semua menunjukkan kekaguman pada kontraktor. Halaman, Li Fugui bertanya, "Saudari Jin Yi, apakah Anda tahu kemana Liu Shan pergi?"
Jingyi menggelengkan kepalanya dan berkata, Fugui, saya tidak tahu, dan saya sudah berencana untuk menceraikan Liu Shan. Pergi dan tuntut dia karena pergi, bagaimanapun, hidup ini tidak bisa berlanjut. Bai Lin menghela nafas ringan, dan berkata, tidak apa-apa untuk pergi, jangan khawatir, kami akan mendukungmu dan membantumu. Li Fugui tahu bahwa Liu Shan kemungkinan besar pergi ke kota untuk berjudi lagi, dan dia langsung berkata, Saudari Jingyi, kamu bisa tinggal di rumahku dulu. Rumah ini telah kalah oleh taruhan Liu Shan, kamu harus tinggal di rumahku sementara, dan aku akan menagihmu setiap bulan 10 yuan untuk sewa. Aku mengatakan ini untuk mencegah Jingyi menolak. Li Fugui telah melihat bahwa Jingyi adalah wanita dengan harga diri yang kuat. Benar saja, setelah mendengar apa yang dikatakan Li Fugui, Nona Jingyi tidak langsung menolak, tetapi ragu-ragu, dan tidak langsung setuju. Bai Lin tersenyum dan berkata, Saudari Jingyi, saya ingin Anda pindah dan tinggal bersama saya, tetapi tempat saya jauh dan tidak nyaman, jadi, Anda harus pergi ke rumah Fugui dan membayar sewa setiap bulan. Fugui, tidakkah kamu akan menggangguku? Sister Jingyi menggigit bibirnya dan bertanya. Li Fugui menggendong anak itu secara langsung, dan berkata, Saudari Jingyi, jangan memikirkan kekacauan itu, kemasi barang-barangmu, ayo pergi sekarang. Saudari Jingyi tersenyum penuh terima kasih, kembali ke rumah, dan mulai merapikan. Hal-hal, Bai Lin juga masuk untuk membantu. Li Fugui adalah orang besar. Itu tidak nyaman, jadi dia hanya menunggu di luar. Setengah jam kemudian, Li Fugui mengambil paket Sister Jingyi dan membawanya serta Bai Lin menuju rumah. Melihat pemandangan ini, banyak orang di jalan menghela nafas dan merasa kasihan pada Jingyi, seorang wanita kota. Tentu saja, tidak sedikit orang yang menyombongkan diri. Tapi Li Fugui sekarang adalah dewa kekayaan di desa, jadi tentu saja tidak ada yang berani mengatakan sesuatu yang kasar di depannya. Setelah Li Fugui membawa pulang Sister Jingyi, dia memberitahu Su Wanwan dan Li Xiuling tentang masalah itu lagi. Keduanya sudah bersimpati dengan Sister Jingyi. Jadi mereka tentu saja setuju dengan keputusan Li Fugui saat ini. Di malam hari, Bai Lin juga tinggal untuk makan malam bersama. Saudari Jingyi sedikit tidak nyaman dan bergegas untuk membantu pekerjaannya, tetapi tidak ada yang menghentikannya. Lagi pula, ini adalah satu-satunya cara untuk membuat Saudari Jingyi merasa lebih baik. Setelah makan, Li Fugui selesai mencuci dan hendak pergi tidur, tetapi tanpa diduga, tangisan Liu Shan datang dari luar. Li Fugui, keluar, Saudari Jingyi menjadi pucat, dan berkata, Fugui, jangan keluar, aku akan menanganinya. Li Fugui mencibir, dan berkata, Saudari Jingyi, aku dengannya, kamu menungguku di sini, dan aku akan menanganinya. Terlepas dari apakah Saudari Jingyi setuju atau tidak, Li Fugui datang ke halaman luar. Liu Shan berdiri di luar halaman, memegang botol anggur putih di tangan kanannya, mengguncang tubuhnya. Bau alkohol di tubuhnya bisa tercium dari jarak jauh. Melihat sosok Li Fugui muncul, Liu Shan berteriak, Li Fugui, aku belum mati. Kamu akan tidur dengan wanitaku, kan? Apakah kamu masih manusia sialan? Wajah menjadi gelap, dan dia berkata dengan ringan. Liu Shan menunjuk ke hidung Li Fugui dan memarahi. Kamu tidur dengan istriku. Kenapa? Kamu takut aku berbicara? Bersambung.